Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua ya. Untuk di hari ini tentunya akan memberikan edukasi yang mantap-mantap, juga terutama untuk pemula-pemula ya. Hari ini hari pertama kita kerja ya, hari Senin. Mudah-mudahan pekerjaan di kantor pekerjaan dimanapun berada, semua intinya sama, mencari rezeki yang halal ya. Itu saya rasa semua nggak ada beda, mau kantoran, tukang ojek, mau yang apapun, semua sama di hadapannya. Oke, yang penting intinya kita damai. Oke, hari ini ada beberapa berita dikit ya, nggak begitu begitu ini maksudnya ya, spesial banget, tapi tetap akan saya kasih berita-berita juga. Satu minggu ini trader ya manyun ya, memble, nggak bisa makan nih, nggak bisa beli udut. Kenapa? Wah, ya market anteng aja gitu. Kalau kendor dikit-dikit kan mending ya, kayak celananya market ini kendor kan kalau mau dicuci. Kondisinya market ya inilah, bermain kripto itu ada timingnya, ada waktunya ya, sabar gitu ya kerja. Ini kelihatannya market juga arahnya, kalau secara indikator walaupun saya nggak lihat, arahnya akan ke bawah sih. Cuma sampai ini aja kok, di bulan Maret pun pertengahan, nanti udah mulai tanggal 20 ke atas sampai April itu akan ngaceng. Nggak usah khawatir, karena ada momen-momen event-event gede di situ ya. Kayak ada ETF support yang akan disetujui di bulan itu. Dengar-dengar kabar burung juga pemangkasan suku bunga di bulan itu, April itu, termasuk apa namanya, halving juga. Malah ini kelihatannya bahwa ETH itu akan disetujui sebelum halving. Jadi FOMC meeting itu nanti di bulan Maret, keputusan mungkin pemangkasan suku bunga di tanggal-tanggal 10 bulan ini, narasi saya bulan 4, karena beritanya sebelum halving BTC pemangkasan suku bunga itu akan dilakukan. Mudah-mudahan jadi fakta nyata ya, walaupun ini hanya masih sekedar harapan. Mungkin hari ini, nanti setelah siang ya ataupun sore market US buka, mungkin akan terjadi volatile ya. Yang kemarin memang holiday weekend, jadi nggak ada pergerakan sama sekali. Bitcoin aja masih ya begini nih, turun ini malah turun naik turun dikit, nggak bisa dicopet kalau turun segitu. Saya akan memberikan berita-berita aja sama rekom koin di pagi ini yang pastinya akan cuan untuk Anda. Juga untuk pemula, merapat ke grup Telegram saya, tentunya di situ nanti banyak yang membimbing, banyak yang akan mendidik di situ untuk pemula supaya tahu ini koin bagus, koin jelek. Ini untuk long invest jangka panjang sampai kapan? Sampai 10 tahun, 20 tahun ada yang hanya tenar sesaat saja, ketika ada event kemudian habis tanpa jejak. Itu banyak yang scam, yang debnya maling. Harus kita ngerti, didalami betul ini kripto bro. Paling tidak itu cari kalau meme coin yang holdernya banyak, komunitasnya banyak, kuat, yang sudah masuk ke exchange yang besar seperti Binance. Debnya harus jelas, project realnya apa, itu di situ, nggak asal main buka titik blue saja. Ini kripto nanti banyak penyesalan ya. Ayo diminum dulu kopinya, baru dingin. Santai aja, santai, slow. Sol masuk sol. Sambal sol itu masih harga di bawah 200, 177 itu tepatnya. Ada yang sudah dijual 300, ada yang dijual 500. Ya ini kan momen akumulasi itu sebetulnya kan 1 tahun sebelum halving tahun 2023 di kemarin bulan-bulan 1 itu kan kayak tether masuk ETH BTC itu kan sudah jual banyak. Ingat ya, untuk tahun berikutnya, bear market berikutnya, maksudnya mindsetnya Anda dirubah. Nggak usah mikir altcoin, nggak usah mikir meme coin. Percayalah, semua pemenang akan di situ. Yang sampai sekarang masih kuat bertahan, paling tidak kuat bertahan dan mendapatkan cuan. Anda beli altcoin itu cuma-cuma. Yang masuk waktu harga
10 jutaan, 11 juta, ibaratnya kita bulatkan 10 juta ETH, kemarin sempat 40 juta, artinya 400%. Anda punya uang 100 juta udah jadi 400 juta, yang lain masih bingung, banyak yang sangkut altcoin, tapi ETH, BTC udah naik tinggi. Ya sekarang well gitu borong altcoin tuh dari hasil cuan ETH, BTC. Manajemennya yang ya kelihatan nggak apa-apa, nggak usah di edit money manajemennya yang benar begitu ya. Jadi betul seperti itu, yang 80% bahkan 90% tuh masuk lagi ETH, BTC. Ketika sekarang sudah harga tinggi kemarin di akhir tahun, yaitu udah cuan banyak, baru kita belanjakan sisa cuannya. Udah cuan ya, BTC ETH-nya, BTC ETH masih punya koinnya, ya udah cuan pula ya, masih sisa, masih bisa belanja altcoin. Jadi dirubah mindsetnya, jangan melihat koinnya banyak berkarung-karung tapi tidak ada nilainya. Ini Sol ini udah diakuisisi ETH, kalau cuma 5 juta saya rasa kecil bro, cuma 3 kali lipat, kemungkinan akan mendekati 8-10 bull market yang akan datang. Yang saya takutkan nanti ke depan ini bukan naik harga kripto ya, takutnya nanti berubah harga dalam arti umpamanya BTC yang biasanya bear market di bawah 1 miliar, bahkan di bawah 300, mungkin akan dibawa ke harga 1M. Rendah-rendahnya ketika bear market, nanti tinggi-tingginya bull market bisa saja dijadikan 2M. Karena apa? Untuk menyelamatkan, yang sudah saya katakan bulan-bali, untuk menyelamatkan dari inflasi harta-harta mereka, para raksasa keuangan di US sana, JP Morgan lah, BlackRock dan kawan-kawan itu seperti itu. Jadi korbannya ya orang-orang baru yang masuk kripto, beli BTC, jadi beli BTC-nya mahal untuk nutupi inflasi dia. Jadi aset dia sekarang yang masih beli murah, nantinya aset dia akan nilainya akan tinggi gitu loh, nilainya akan tinggi, asetnya akan tinggi nilainya ya. Yang nilainya berkurang yang baru masuk, karena nanti kalau dibandingkan mereka cuan, yang baru masuk nanti dapat sangkutnya gitu ya. Untuk SRP saya rasa memang beritanya begitu, tapi semua lagi proses ke depan, kita nggak ngerti. Barangkali nanti loncat tinggi 140 juta, mana kita tahu ya. Boleh saja kan, berangan-angan adalah kan ucapan tuh doa. Wong banyak sekali yang full SRP, yang penting punya, jangan banyak-banyak dan jangan berharap cepat. Prosesnya kemarin dikatakan pakar yang botak-botak itu kan sampai 3 tahun ke depan baru selesai ya, proyek-proyeknya, birokrasinya, tidak banyak macam-macam. Yang untuk long invest jangka panjang, kalau di SRP ragu, tapi ini pandangan saya, semua keputusan di Anda ya. Saya rasa 11-12 ya, harganya juga hampir sama antara SRP sama Cardano. Kalau Anda beli SRP waktu mahal, sekarang kok dijual murah, sebagian dibelikan Cardano, juga saya rasa nggak jadi soal, karena ini harganya sama-sama. Anda dapat Cardano kan juga harga murah, itu sama impas. Tapi jangan semua, barangkali nanti SRP loncat walaupun sedikit, juta 2 juta punyalah, juta 2 juta juga harganya masih di bawah 10.000, dapat karungan koin. Ketika nanti loncat ratusan juta kan Anda nggak kecewa. Kalau ini ada berita bagus juga, lagi hafalan apa bisa masuk ya. Ini kalau nanti Timur Tengah perangnya meluas ya, beli Dogecoin dikit-dikit. Kok gitu mas bro? Biasanya untuk transaksi jual beli bom katanya. Barangkali nanti naik ya. Ini link saingannya SRP itu, link, Kompon, MKR, banyak kok berbasis keuangan itu, bukan hanya SRP saja. Link ini ya nongol juga ya. Ini coba cek SRP 140 juta ngecret, cek aja nih dalam 1 minggu ini SRP ini penurunan 5,14% dalam 1 minggu, yang katanya akan 140 juta penurunannya 5,14%. turun bro, baru naik 140 juta. Tapi lihat ini si celeng
Chainlink 25,24%, jauh toh. Seminggu link nggak keluar-keluar 25% naiknya. Kalau Anda punya uang 1 miliar dapat berapa? 250 juta. Gampang ngomong 1 miliarnya ini dari Hong Kong. Ya memang pemenang orang modalnya gede kok. Gampang kalau ngomong di YouTube. Ayo, gampang beli BTC, pamer, cepet. Sekian M, nih masuk 100 juta, 200 juta, lo punya duit. Ya di sini grup saya beli koin beli saja nyicil, suruh masuk 100-an juta. Ngomong sama Kadal itu, ngomong tuh kita lihat fakta di dunia ini, di Indo ini bukan orang kaya semua. Jangan ngomong kalau orang pintar, orang kaya itu ya orang goblok, orang jadi duitnya miliaran, punya uang banyak jadi pinter. Tapi ketika sebaliknya orang kaya jadi jatuh kere, uangnya habis, jadi bodoh. Gimana nggak bodoh, mau ngapa-ngapain nggak bisa kok. Itu yang jadi bodoh itu seperti itu. Seperti itu uang bisa jadikan kita cerdas, juga bisa jadikan kita bodoh kalau nggak ada uang. Gampang masuk, gampang kalau uangnya banyak. Ya di bear market aja beli yang banyak BTC, nggak mungkin nggak terbang. Tapi kan nggak tahu bottomnya, nggak tahu bagaimana. Sudah dibantu dengan RSI, yang penting yang daily, Ichimoku yang weekly. Yang weekly itu kalau diamati dari tahun 2013, dari awal BTC mulai itu faktanya nggak ada yang meleset. Yang penting weekly kan sabar. Ya prosesnya bertahun-tahun. Pastilah Anda kan mainnya yang 15 menitan, yang mana tepat. Ya, coba dicek, buktikan yang model weekly-nya, indikator cocok semua, udah diperbantukan. Yang penting RSI di bawah, ketika daily-nya bear market itu kan bisa masuk di situ, walaupun nggak pas banget kan DCA. Ya, umpamanya dari 300 juta BTC udah DCA dikit-dikit kan boleh. Nanti pas bottomnya kena kita, karena tahu bottom dan enggak kan setelah kejadian, bro. Makanya caranya kan cicil ketika bear market datang. Sekarang jualan dah cuan. Itu bagi orang yang kaya gampang ngomongnya. Yang bagi nggak ada duit ya nggak bisa. Tahu ilmu duitnya nggak ada jadi bodoh. Itu ya. Polkadot silakan hajar, boleh. Belum ada kenaikan tinggi, turun juga nggak banyak. Ini naik tingginya, turunnya nggak banyak. Ini bagus, ini bisa 7 kali lipat kok. 700.000 itu biasanya masuk untuk Polkadot dan selalu ATH. Matic tuh nggak selalu mengecewakan. Saya kasih koinnya bagus-bagus ya. Nanti kebanyakan dah ya koin-koin yang top-top saja. Ini ada berita koin yang game ya, koin game. Ada top 5 game project 2024. Kita coba lihat perkembangannya seperti apa. Jadi orang kan sukanya macam-macam. Kalau yang mau game ini saya pilihkan ya. Jadi ada koinnya BEAM Network, BEAM. Nanti saya pilihkan yang bagus, yang terkenal. Ini yang berbasis game. Berikutnya ini SAP ya, Sarapnel. Tuh logonya SAP, kayak TV SAP itu sama. Kemudian ada Illuvium, ILP. Kalau saya pilih Illuviumnya. Ini yang berbasis game ya. Mungkin itu aja, nggak terlalu banyak-banyak, nggak juga saya bacakan, udah terlalu panjang videonya ya. Terus kemudian ada 3 top coin meme. Kalau saya pilih PP. Ini ada juga sih yang di jaringan Solana, kan ada Bong, ada Jupiter, ada macam-macam. Kalau ini kan murni meme coin ya, saya pilih di Jupiter untuk sampai akhir tahun saja. Nanti gimana perkembangannya, karena harganya ini udah turun 63% selama launching, dan itu punya kegunaan yang real project Jack, kayak PancakeSwap itu punya Binance, Uniswap ada di ETH. Lah ini punya Sol, masuk di Jupiter boleh ya. Saya rasa itu juga udah saya kasih tahu 5 ini yang koin-koin game ini. Nggak banyak pergerakan hari ini, mungkin siang nanti ataupun sore ya, ketika market US sudah buka. Yang penting intinya udah saya kasih tahu, nanti mulai
Maret pun sudah tanggal tua, tanggal 20-an, baru akan stabil sampai April tua. Nanti ada kejutan besar mengenai cryptocurrency ya. Oke, mohon maaf ya, saya rasa cukup yang kita uraikan hari ini. Juga ini harga Illuvium ini juga ada di market Pintu, juga ada ya. Pintu udah mulai melisting banyak ya, nggak kayak 3 tahun yang lalu masih sedikit koinnya, masih 50-an. Sekarang udah kayak Indodax aja udah banyak, bahkan PP juga di listing di sini ya. Nanti mungkin jam 9 biasa untuk urusan PP coin. Saya rasa cukup yang positifnya Anda ambil, yang belumnya Anda tendang. Ini nggak ada berita yang begitu wow gitu untuk hari ini ya. Kita untuk mengantar Anda aja, untuk mengedukasi pemula-pemula hati-hati dalam bermain koin kripto, dan juga lebih baik saya pilihkan koin-koin yang bagus-bagus yang seperti saya uraikan tadi, seperti Sol, Chainlink, Avax, Cardano, Polygon, itu yang bagus-bagus. Nanti juga ada yang receh-receh yang murah-murah, mungkin besok saya uraikan, seperti Algorand, ada di situ GRT, ya itu bisa masuk di situ. Cukup, kiranya belum subscribe, tolong untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.